Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pada pagi menjelang siang kita akan melanjutkan pengajian kitab Adabud Dunya Waddin. Sebelumnya kita membaca surah Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila khadatin jami'il ulama'il 'amilin wal awliya'i was syuhada'i was salihin. Wa bil khusus mu'allif hadzal kitab Adabud Dunya Waddin Asy-Syaikh Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pengajian yang lalu kita membahas tentang satu hadis yang mengatakan khalitun nasa bi akhlaqihim wa khalifuhum fi a'malihim. Jadi bergaullah kalian semua dengan sesama, dengan manusia, dengan akhlaknya itu. Tapi berbedalah atau janganlah sama dalam amal-amal mereka. Artinya hadis ini menjelaskan tentang bahwa seseorang itu harus tetap bergaul dengan siapapun, dengan lapisan masyarakat, semua lapisan masyarakat, baik masyarakat berpendidikan ataupun masyarakat yang kurang berpendidikan. Nah, yang terpenting adalah kita dapat bergaul, bisa mendapatkan pelajaran dari akhlak-akhlak mereka, tingkah laku mereka gitu. Tapi ketika mereka melakukan hal-hal yang buruk karena kebodohannya, maka kita tidak boleh atau tidak usah ikut-ikutan gitu. Jadi kepada orang yang tidak berpendidikan, tetap kita harus bergaul dengan mereka. Tapi ketika kebodohannya itu menggelincirkan mereka kepada perbuatan yang tidak baik, maka kita tidak boleh ikut atau berbeda dengan mereka gitu. Walidzalika, karena itu maksudnya kita harus tetap bergaul itu khalitun nas. Qala berkata ba'dul bulaghai, sebagian ahli sastra tinggi, ahli balaghah, rubba rajulin, katanya betapa banyak rubba jahlin, betapa banyak ya kan orang bodoh ya kan. Waktu itu saya menjaga bihi terhadap jahal, ilman
terhadap ilmu. Artinya betapa banyak orang bodoh itu telah aku jaga mereka itu dengan ilmuku gitu. Jadi ini pokoknya pentingnya orang berilmu itu bergaul dengan orang yang bodoh, itu karena orang yang berilmu dengan ilmunya itu bisa melindungi, itu bisa mengarahkan, bisa memberitahu sehingga terhadap orang bodoh, sehingga orang bodoh itu bisa terjaga, setidaknya tidak fatal begitu. Wasahin, dan betapa banyak ya kan orang-orang yang bodoh atau orang-orang yang dungu, hama itu saya menjaganya bihi terhadap safeh ilman, dengan lemah lembutan, dengan kebijaksanaan. Jadi betapa banyak orang yang dungu, orang yang bodoh itu dijaga oleh orang yang berilmu dengan lemah lembutan, dengan kebijaksanaannya. Wa bihi ta'ifatu, satu ta'ifah itu kelas sosial ya. Inilah kelas sosial, mimma itu sesuatu, la yurja yang tidak diharapkan, laha bagi ta'ifah, satu golongan tertentu atau satu hierarki kelas sosial tertentu, solahun, kebaikan, wala yu'ammalu, dan tidak dicita-citakan, laha bagi ta'ifah, falahun, kebahagiaan, kegembiraan. Li'anna man, karena sesungguhnya seorang i'taqada, yang meyakini, man itu, annal ilma, sesungguhnya ilmu, ya syainun itu cela, wa anna tarkahu, sesungguhnya meninggalkan ilmu, zayyinun, itu adalah perhiasan. Jadi ini menggambarkan satu golongan tertentu yang dia tidak bisa diharapkan untuk baik, dan baginya tidak ada keinginan untuk bahagia. Artinya kebahagiaan sulit untuk diraih oleh dia, kebaikan juga sulit untuk diharapkan oleh mereka, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa ilmu itu adalah cela gitu. Jadi ada pengetahuan, ya kan, pengetahuan yang up to date, ya kan. Tapi diyakini bahwa ilmu itu, pengetahuan baru itu adalah cela, itu adalah ketidakbenaran. Meninggalkannya adalah zayyinun, itu adalah perhiasan. Nah, orang-orang yang semacam ini sulit untuk diperbaiki dan sulit untuk menerima kebaikan dan kebahagiaan. Jadi selalu dia akan menderita karena ilmu-ilmu yang baru dianggapnya adalah cela gitu. Ada orang-orang yang semacam ini yang menganggap bahwa pengetahuan baru itu satu ancaman gitu kan, sehingga dia sulit untuk mendapatkan kemajuan, perbaikan dan kebahagiaan. Wa anna lil jahli, dan sesungguhnya bagi kebodohan, ikbalin itu kemajuan, mujun yang berfaedah. Jadi ini masih menggambarkan kondisi satu golongan yang semacam ini.
Jadi menganggap kebodohan itu adalah kemajuan dan berfaedah. Walil ilmi, dan bagi pengetahuan, idbaron adalah kemunduran, mukaddian yang menyasarkan, yang menyesatkan, atau mukaddian itu yang menyumbat gitu. Di sini mukaddian ditafsirkan mani'an minal mal, ya, jadi menyumbat dari kemajuan materi gitu. Jadi ada orang yang semacam itu ya. Jadi menganggap bahwa tidak tahu, ketidaktahuan, kebodohan itu adalah kemajuan yang berfaedah, dan menganggap pengetahuan itu adalah kemunduran dan yang dapat menyumbat materi gitu. Kala, maka ada dolaluhu, ketersesatannya man itu mustahkiman, itu menjadi kukuh, menjadi kokoh gitu. Warasaduhu, dan kebenarannya man itu mustahdidan, itu jauh gitu, menjauh ya, karena persepsinya terhadap pengetahuan itu terbalik gitu. Jadi pengetahuan sebagai kemunduran, kebodohan atau ketidaktahuan dianggap sebagai kemajuan, sehingga ketersesatannya itu menjadi dan semakin jauh dari kebenaran gitu. Wakana, dan ada huwa, yaitu seseorang itu al-khamisu, itu orang yang kelima, al-haliku, yang rusak, alladhi, yaitu seorang tola, yang berkata fihi, di dalam alladhi itu, orang itu kok Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi gambaran orang yang semacam itu adalah gambaran orang yang nomor 5 disebutkan oleh sahabat Ali, di mana orang yang nomor 5 ini adalah halik, orang yang rusak gitu ya. Apa yang dikatakan Ali? Aghiddu aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun al-khamis fatahlika. Aghiddu, ya kan, aghiddu itu ya katakan kalau arti tafsirnya, jadilah kamu itu aliman, sebagai orang yang alim, sebagai orang yang berilmu, au muta'alliman, atau menjadi murid atau menjadi santri yang belajar, au mustami'an, yang ketiga ini, atau orang mustami', orang yang mendengarkan ilmu, orang yang mendengarkan pengajian, orang yang mendengarkan ceramah, orang yang mendengarkan seminar, mustami' gitu ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, au muhibban, atau orang yang mencintai ilmu dan mencintai orang alim, mencintai santri gitu ya. Wala takun, dan kamu jangan menjadi al-khamis, orang yang kelima, ya kan? Fatahlik, sebabnya kamu akan merusak, kamu akan rusak. Jadi yang pertama, jadilah kamu menjadi orang alim, orang yang berilmu gitu kan. Kalau tidak bisa menjadi orang alim, jadilah muta'alim gitu. Jadi orang yang belajar gitu. Kalau nggak bisa menjadi orang yang belajar, kalau muta'alim kan ini berpotensi naik ke alim gitu kan. Nah, ketika kalau nggak bisa jadi alim, kalau nggak bisa jadi muta'alim, jadilah mustami'. Mustami' itu pendengar setia,
mendengarkan, kalau ada orang yang ngaji ya didengarkan, kalau ada ceramah didengarkan, ada seminar, debat dan lain sebagainya mendengarkan. Yang ketiga, yang keempat, muhibban, orang yang mencintai dunia ilmu pengetahuan. Banyak kan muhibban itu misalkan orang kaya tapi belum sempat belajar secara maksimal gitu. Nah, dengan kekayaannya dia misalkan menyumbang ke pondok pesantren, menyumbang ke majelis taklim, mensupport dunia pengetahuan dengan buku, gerakan literasi, gitu kan, bangun perpustakaan, membelikan kitab-kitab beasiswa bagi santri misalkan, dan banyak berbagai kegiatan-kegiatan yang dapat mensupport dunia pengetahuan. Nah, itu muhibban namanya. Jadi 4 gitu ya. Nah, dan jangan menjadi orang yang kelima, kata sahabat Ali. Nah, yang dimaksud orang yang kelima itu orang yang pikirannya kebalik tadi itu, menganggap pengetahuan adalah kemunduran, kebodohan atau ketidaktahuan adalah kemajuan. Itu orang yang pikirannya kebalik, itu orang yang kelima, yang merusak gitu, karena dia jangankan mengapresiasi, menganggap pengetahuan juga bukan sebagai kemajuan tapi kemunduran gitu. Warrawa, dan sungguh meriwayatkan Khalid Al-Haddad dari Abdurrahman bin Abi Bakrah Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, musnadan, hadis musnad. Walaysa, apa ini? Dan tidak ada liman bagi seorang hadihi, yaitu tadi ya'taqada annal ilma shinun, itu orang yang menganggap dan meyakini bahwa ilmu itu ada celah dan meninggalkannya itu adalah hiasan. Haluhu, itu keadaannya man itu fil adli, di dalam keadilan, naf'un, kemanfaatan, wala, dan tidak ada fil istislahi, dalam upaya perbaikan, toma'un, harapan. Jadi orang yang berasumsi bahwa ilmu itu adalah kemunduran, kebodohan adalah kemajuan, itu ya jangan harap gitu. Bagi mereka keadilan itu bermanfaat gitu. Jadi keadilan itu tidak bermanfaat gitu bagi orang-orang yang berasumsi terbalik terhadap ilmu pengetahuan gitu. Iya kan? Dan tidak bisa berharap juga untuk melakukan perbaikan bagi orang yang berasumsi salah tadi, berasumsi terbalik gitu, bahwa kebodohan adalah kemajuan, pengetahuan adalah ketertinggalan itu. Karena apa? Karena istislah itu, ya kan, perbaikan itu, keadilan itu kan meniscayakan untuk adanya keterbukaan, open mind. Jadi akal kita terbuka, hati kita terbuka, gitu kan, terbuka dengan berbagai pengetahuan, gitu. Nah, kalau orang-orang yang menganggap bahwa pengetahuan adalah kemunduran, ya kan, itu berarti hatinya, akalnya itu tertutup, gitu. Nah, kalau akal dan hatinya itu tertutup dari ilmu pengetahuan, otomatis dia tidak mau update, gitu kan. Dia tidak mau
mendulang, tidak mau istifadah, tidak mau mengambil, mengadopsi ilmu pengetahuan itu. Nah, sehingga berawal dari ketertutupan, gitu kan, ketertutupan pikiran kita, ketertutupan hati kita misalkan. Nah, itu sulit untuk mengakses pengetahuan. Karena itu keadilan bagi mereka itu tidak bermanfaat, dan upaya untuk perbaikan juga sulit untuk diharapkan, gitu. Jadi itulah makanya di pesantren itu ada anjuran dari kalangan dari para pesantri, dari para kiai, santri itu yang terutama adalah futuh, gitu. Jadi santri itu futuh itu terbuka akalnya, terbuka hatinya, sehingga mudah untuk menghafal, mudah untuk memahami, mudah untuk mengingat apa yang telah dipahaminya itu, serta diamalkan. Ya, kalau sudah hatinya tertutup dari ilmu pengetahuan, ya maka asumsinya akan salah. Pengetahuan diasumsikan sebagai kemunduran, kebodohan sebagai kemajuan. Nah, sehingga keadilan tidak bisa bermanfaat untuk dia. Perbaikan istislah itu juga tidak bisa diharapkan untuk mereka itu. Nah, waqad qila dan tunggu dikatakan li buzur Jamir dikatakan Buzur Jamir ini filosof Persia yang sudah saya jelaskan di atas, penasehat Raja Anusirwan yang terkenal adil, dan inisiator penulisan buku sastra Persia yang sangat terkenal sampai sekarang, yaitu Kalilah wa Dimnah, dan diterjemah oleh Ibnu Muqaffa dari bahasa Persia ke bahasa Arab. Apa yang dikatakan? Malakum, apa lakum bagi kalian semua, la ta'ataduna, kamu tidak mau berusaha untuk meyakinkan gitu al-juhala terhadap orang bodoh. Faqala, kemudian Buzur Jamhir menjawab, inna, sesungguhnya kami, la nukallifu, tidak membebani, tidak memaksa gitu, tidak sungguh-sungguh membebani al-umya terhadap orang yang buta, ayub siro, untuk mereka untuk bisa melihat, wala summa, dan kami tidak membebani atau tidak memerintah gitu terhadap orang yang tuli, ayasma'u, agar asum itu bisa mendengarnya. Ya itu. Jadi Buzur Jamhir mengatakan, kenapa kalian itu tidak memaksa, kalian itu tidak menasehati dengan keras gitu terhadap orang-orang bodoh itu. Nah, Buzur Jamhir menjawabnya, kami itu tidak mau memaksa, membebani, memberatkan orang yang buta untuk bisa melihat, dan kami pun tidak mau memaksa dan membebani orang yang tuli untuk bisa mendengar. Jadi ini kiasan yang sangat bagus sekali. Jadi juhal itu orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak mau menerima update pengetahuan, itu diibaratkan oleh Buzur Jamhir sebagai orang yang buta
dan sebagai orang yang tuli, ya kan? Ya, kalau orang yang buta kan tidak bisa dipaksa untuk bisa melihat, gitu. Orang yang tuli pun tidak bisa dipaksa untuk bisa mendengar, gitu. Sehingga harus ya sudah, ya kalau mereka tidak mau menerima update pengetahuan, ya silakan saja, itu kan nasib dia, berarti dia memilih untuk tidak mau adanya perubahan dan tidak mau menerima perbaikan, seperti itu. Ya biarkan orang yang buta biarkan tetap buta, orang yang tuli tetap biarkan tuli. Bagi orang yang berilmu, sikapnya tetap bergaul dengan mereka, lalu tetap harus memberi pencerahan terhadap mereka, orang-orang juhal itu. Adapun mereka tidak bisa mau melihatnya sebagaimana orang buta, ya terserah, itu urusan mereka sendiri. Atau mereka tidak mau, orang juhal itu mereka tidak mau mendengar sebagaimana orang yang tuli, gitu. Ya itu urusan dia dengan dirinya sendiri, gitu. Nah, mu'adatul juhali, ya kan, memusuhinya orang-orang bodoh, lidawil uquli, terhadap orang-orang yang berakal. Ya begitu ifatu, adapun inilah golongan, allati yang tanfuru, yang lari ta'ifah itu, minal ilmi, dari ilmu, hadan nufuri, dengan lari sekencang-kencangnya, dengan benar-benar lari itu. Wa tu'anidu, dan memusuhi ta'ifah ini, golongan ini, ahlahu, terhadap ahlinya ilmu, hadal inadi, dengan sungguh-sungguh memusuhi. Kalau ta'ifah itu melihat al-aqla, terhadap akal, bihadihil musabati, dengan pangkat ini, dengan inilah pangkat, artinya dengan level ini, ya, dengan levelnya mereka itu. Watan suru, dan ta'ifah itu lari minal uqala'i, dari orang-orang yang berakal, hadan nufuri, dengan sekencang-kencangnya lari, dengan benar-benar lari, gitu ya, dengan lari yang sungguh-sungguh, gitu. Wa ta'taqidu, dan ta'ifah ini meyakini, annal aqila, sesungguhnya orang yang berakal, muharifun, itu orang yang dihalang-halangi dari rezeki. Wa annal ahmaqa, dan sesungguhnya orang yang dungu, orang yang bodoh, mahtutun, orang-orang yang dilimpahi rezeki yang banyak. Wa nahika, dan mencegah kepadamu, biddolali, ketersesatan, wanahika, dan mencegah, biddolali, ketersesatan, man, seseorang, hada, adapun ta'taqidu tadi, anal akil muharif itu, i'tiqaduhu, itu keyakinannya man, seorang itu, fil akli, dalam akal, wal ilmi, dan ilmu. Nah, jadi ini orang-orang bodoh yang memusuhi orang-orang yang berakal. Dia akan lari sekencang-kencangnya, tidak mau belajar, itu lari dari pengetahuan, dan memusuhi orang alim, ya kan? Dia meyakini bahwa akil orang yang berakal itu, orang yang berpengetahuan itu, justru orang yang miskin, orang-orang yang dihalang-halangi dari rezeki,
gitu, karena terlalu serius mencari ilmu, akhirnya lupa mencari harta dalam pandangan orang bodoh ini ya. Dan justru orang-orang yang berpendidikan rendah itulah adalah orang-orang yang dilimpahi rezeki yang banyak. Nah, ini ada pandangan orang-orang yang terlalu pragmatis kan seperti itu. Jadi orang yang semakin tinggi pendidikannya malah miskin gitu, tapi orang yang pendidikannya rendah itu kaya. Nah, ini pandangan yang sehingga pandangan yang pragmatis seperti ini gitu kan, menyesatkan dia. Lalu kemudian dia tidak mau mengapresiasi, tidak mau menghormati orang yang berilmu, orang alim, dan yang berakal. Ya, mungkin kalau kita bisa jelaskan dalam kisah-kisah para kiai, para dai, wali songo, atau para kiai yang ingin membuka pesantren, itu kan biasanya ada tantangan-tantangan dari masyarakat setempat gitu. Buka pesantren atau buka lembaga pendidikan di masyarakat yang masih awam misalkan, itu tidak mudah, itu penuh tantangan gitu. Nah, karena kebodohannya itulah mereka mengganggu kelancaran pembangunan, mengganggu proses pendidikan pesantren, dan bahkan kadang mengancam fisik orang alim atau seorang kiai. Dan itu tantangan bagi para kiai, tantangan bagi orang-orang yang ingin mengembangkan dunia pendidikan yang berhadapan dengan masyarakat di bawah. Yaitu ini contoh yang ini realistis sekali apa yang dikatakan penulisnya ini, Imam Al-Mawardi. Jadi ada dalam dunia nyata seperti itu, orang-orang yang memusuhi orang alim, memusuhi orang yang memusuhi pengetahuan itu. Nah, kalau begitu hal yakun, apakah ada seseorang itu lil khairi, terhadap kebaikan, ahlan, menerima, menyambut dengan riang gembira, au li fadilati, atau kepada keutamaan mubian, itu ya orang yang ya menerimanya lah ya. Jadi apakah orang yang mindsetnya atau cara pandangnya seperti itu, yang merendahkan pengetahuan, itu bisa menerima kebaikan dan keutamaan? Ini pertanyaan yang sangat kritis gitu. Ya sudah pasti orang yang mindsetnya pejoratif atau memusuhi ilmu pengetahuan, ya sudah pasti dia tidak welcome, tidak ahlan wa sahlan terhadap kebaikan dan keutamaan gitu. Waqad qala, dan sungguh berkata, ba'dul bulaghai, sebagian ahli balaghah, ahbathun nasi, ya, manusia yang paling menjijikan, katanya. Manusia yang paling menjijikan, al-musawi, itu adalah orang yang menyamakan bainal mahasini, di antara kebaikan-kebaikan, wal musawi, dan keburukan-keburukan. Nah ini, jadi kalau normalnya orang kan antara baik dan buruk itu berbeda gitu. Tapi kalau ketika ada orang yang menganggap baik dan buruk itu sama, itu adalah orang yang paling menjijikan, kata ahli balaghah ya gitu.
lagi dibalik. Misalkan sesuatu yang buruk itu dianggap baik. Nah, itu jauh lebih menjijikan lagi. Misalkan dalam konteks sekarang orang menyebar fitnah, menyebar hoax, kabar buruk, kabar bohong. Itu kan kalau bagi orang yang punya akal dan hati nurani yang tercerahkan, naluri manusia, itu kan hal yang buruk gitu. Nah, tapi kalau dianggap fitnah dan hoax itu baik gitu, atau katakan dianggap bahwa itu memang buruk tapi disamakan dengan kebaikan, nah itu ahbathun nas, kata ahli balaghah, orang yang paling menjijikan gitu. Karena dia menyamakan antara keburukan dengan kebaikan gitu. Nah, wa illatu hada, adapun alasannya ini, makanya kenapa ahli balaghah itu mengatakan manusia yang paling jijik, yang menjijikkan adalah orang yang menyamakan antara kebaikan dan keburukan. Alasannya, annahum, sesungguhnya musawi, makanya orang yang menyamakan kebaikan dan keburukan itu, rubama ro'au, terkadang musawi itu melihat, ya kan, akilan terhadap orang yang berakal, ghairu mahdudin, yang tidak diberi dunia, artinya miskin gitu maksudnya. Wa aliman, dan terkadang al-musawi itu melihat orang alim ghairu marzukin, yang tidak diberi rezeki yang banyak. Jadi orang yang menyamakan antara kebaikan dan keburukan itu alasannya karena mereka kadang melihat orang yang berakal malah miskin gitu, orang yang alim malah fakir miskin, seperti itu. Fadonu, sehingga musawi itu, orang yang menyamakan itu baik dan buruk, berasumsi, menyangka annal ilma, sesungguhnya ilmu, wal aqla, dan akal, huma, keduanya, antara ilmu dan akal, as-sababu, adalah sebab, fi qillati haddihi, dalam sedikitnya mendapatkan bagian dunianya alim, wa rizkihi, dan sedikitnya mendapatkan rizkinya alim. Jadi karena melihat kasus, ya kan, kasus saja, kasuistik lah ya. Ada orang yang alim ternyata miskin, tidak diberi rezeki yang banyak gitu, sehingga mereka membangun asumsi bahwa akal dan ilmu pengetahuan itu penyebab mendapatkan rezeki yang sedikit gitu. Nah, waqadin sorofat, dan menjadi tapi berpaling gitu. Waqadin sorofat itu berpaling. Ayunuhum, matanya musawi, matanya orang yang menyamakan kebaikan dan keburukan itu, an firmani tarin nawaki, dari betapa banyaknya orang bodoh itu terhalang dari rezeki gitu. Betapa banyaknya orang-orang bodoh itu justru miskin gitu. Wa idbari aktaril juhali, dan matanya musawi itu juga berpaling dari ketertinggalannya orang-orang bodoh yang begitu banyak, atau lebih banyaknya orang-orang bodoh yang mengalami ketertinggalan. Nah ini, ya kan,
Jadi mereka ini hantam kromo atau memukul rata gitu. Jadi dia ini kalau saya melihat penjelasannya Al-Mawardi ini adalah menjelaskan framing gitu. Jadi ada kasus 1-2 orang gitu ya kan. Lalu kemudian di zoom in, lalu kemudian dianggap sebagai standar gitu. Jadi hanya 1-2 kasus saja lalu dijadikan sebagai standar sebuah kebenaran, dan yang lainnya itu dianggap sama dengan 1-2 kasuistik itu. Nah, ini sebenarnya framing semacam ini termasuk kesalahan berpikir gitu. Jadi ada 1-2 orang yang alim tapi miskin, lalu kemudian dianggap bahwa kealiman, ilmu pengetahuan itu penyebab dari kemiskinan. Semua orang alim pasti miskin seperti itu. Nah, sehingga mereka ya kan, orang-orang juhal itu tidak hantam kromo gitu. Dia tutup mata gitu, tutup mata dari betapa banyaknya orang-orang bodoh itu mengalami ketertinggalan, betapa banyaknya orang yang tidak berpendidikan itu miskin gitu, di bawah garis kemiskinan. Dia menutup mata tentang itu gitu. Nah, li'anna fil uqala'i, karena sesungguhnya dalam orang-orang yang berakal, pokoknya orang yang berpendidikan, wal ulama, dan para ulama, khilatun itu sedikit, wa alaihim, yaitu atas uqala dan ulama, min fadlihim, dari keutamaannya uqala dan ulama, simatun, tanda, gitu kan. Iya kan, sedikit ya orang yang cerdik pandai, lalu kemudian ulama itu kan sedikit, sehingga keutamaannya itu ya di stempel, ditandai oleh orang-orang itu. Walidhalika, karena itu kila dikatakan, maksudnya bahwa ulama dan uqala itu kila sedikit, dikatakan al ulama'u, itu ulama, huroba, itu bagaikan huroba. Huroba itu kalau bahasa Latinnya itu ponik ya. Ponik itu gagak putih gitu. Jadi gagak itu kan biasanya hitam. Nah, kalau ada gagak yang sangat putih, jernih, itu jarang sekali, sangat jarang sekali. Ada tapi jarang gitu. Sedikit gitu. Jadi makanya ulama itu hurraba, jadi orang-orang yang seperti gagak putih yang sangat jarang, yang asing dari penglihatan gitu. Karena sedikit gitu. Ya kalau bahasanya ponik gitu ya. Kenapa sangat jarang itu? Likatrotil juhali, karena begitu banyaknya orang bodoh gitu. Fa indoharot, kemudian jika tampak ya kan, simatu fadlihim, tandanya keutamaannya ulama, wasodafa, dan benar dalika ya terhadap doharot, tampaknya simatu fadlihi itu, qillata haddi ba'dihim, sedikitnya bagian rizkinya sebagian ulama, tanawwahu, maka ulama itu menjadi luhur, bitamyizi, dengan pembeda atau dengan dibedakan dengan yang lainnya, wa ishtaharu, dan ulama itu menjadi masyhur, bita'yini, dengan ditertentukan, fasoru, maka kemudian ulama itu menjadi maksudina,
yang dituju bi isyaratil muta'annina dengan isyarat orang-orang yang keras hati, orang-orang yang hatinya keras, malhudina yang dilirik bi ima isyamitina dengan isyaratnya orang-orang yang sombong. Ya, jadi karena ulama itu, orang alim itu sedikit, sedangkan orang bodoh itu lebih banyak, ya kan, sehingga ditandai dan dia masyhur, dikenal gitu kan, ditandai oleh orang-orang yang tidak suka, orang-orang yang keras hati, orang-orang yang sombong gitu ya. Karena sedikit ulama itu, karena sedikit orang-orang yang concern di ilmu pengetahuan itu, dari sedikit itu lalu kemudian di stempel orang-orang yang kebetulan dari yang sedikit itu ada yang secara ekonomi mundur gitu misalkan. Nah, sehingga dianggap itu biang kemunduran, padahal itu karena sedikitnya orang ulama dan mereka memframing gitu, bita'nin itu dengan memframing bahwa ulama itu kok mundur-mundur gitu, tidak kaya gitu. Padahal kalau dijumlah semuanya, melakukan penelitian, maka tidak semua orang alim, tidak semua orang yang berilmu itu miskin. Itu. Wal juhal, adapun orang-orang bodoh, wal hamqo dan orang-orang dungu, lama kathoru, ya mereka banyak, walam yatakhassusu dan tidak bisa dikhususkan. Hamqo juhal itu insorofa, maka menjadi berpaling, anhum dari juhal dan hamqo, wan nufusu hati, ya kan. Jadi kalau orang alim itu kan menjadi perhatian, ya kan. Sedangkan orang yang bodoh dan dungu itu kan saking banyaknya gitu, sehingga tidak menjadi perhatian. Walam yulahad, kemudian tidak dilirik, ya kan. Al mahrumu, tidak dilihat. Al mahrumu orang yang melarat, minhum dari juhal dan hamqo, bisorfi samitin dengan penglihatannya orang yang sombong. Iya, jadi saking banyaknya orang bodoh dan dungu itu, sehingga orang-orang yang tinggi hati itu tidak melihat bahwa betapa banyak mereka itu berada di bawah garis kemiskinan gitu. Wala qusida, dan tidak dimaksud al-mahdudu orang yang melarat, minhum dari juhal, bi isyarati aibin dengan isyaratnya orang-orang yang tidak suka atau orang-orang yang melecehkan gitu. Falidzalika, karena itu lam yalhad itu donna, menyangka, berasumsi, al jahilu orang yang bodoh, al marzuku yang diberi kekayaan, diberi banyak rezeki, dan berasumsi annal faqra, sesungguhnya kefakiran, kemiskinan, waddoiqo dan kesempitan, mukhtasoni itu dikhususkan keduanya, fakir dan doik itu, bil ilmi dengan ilmu, wal akli dan akal, dunal jahli bukan kebodohan, bukan kepada kebodohan, wal hamki dan kedunguan. Iya kan? Jadi jahil al-marzuk itu orang bodoh yang kebetulan nasibnya dikasih rezeki banyak, berasumsi gitu. Jadi ya lagi-lagi ini juga framing kesalahan berpikir. Dia pengalaman dirinya dijadikan standar bagi semua orang gitu. Jadi dia merasa, oh saya aja lulusan SD, nggak belajar tapi saya kaya, kan gitu. Nah, lalu kemudian nasibnya menjadi orang kaya itu menjadi standar, sehingga oh iya ternyata kebodohan dan kedunguan itu
pangkal kesuksesan, dan kefakiran dan doik itu kemunduran, bisa dikatakan kesempitan itu bagi ilmu dan akal. Nah, ini juga kesalahan berpikir. Walau fatashta dan jika kamu meneliti ahwal ulama'i terhadap perilakunya para ulama wal uqala'i dan orang-orang yang berakal, cerdik pandai, orang terpelajar lah, ma'aqilatihim, serta sedikitnya ulama dan uqala, la wajadta, maka kamu akan menemukan al-iqbala, terhadap kemajuan fi aktsarihim, dalam lebih banyak-banyaknya ulama dan uqala. Walau ikhtabarta, dan jika kamu meneliti umur al-juhali, terhadap permasalahan kebodohan orang-orang bodoh, wal hamqo, dan orang-orang yang dungu, ma'akatrotihim, serta banyaknya juhal dan hamqo. Nah, ini jadi Imam Mawardi mengatakan kalau kamu meneliti gitu, ya kan, ulama dan uqala, cendekiawan, orang yang terpelajar, mereka itu kan sedikit katanya. Tapi dari sedikit itu katanya kamu akan menemukan mereka itu lebih banyak mendapatkan kemajuan itu, ya kan. Dari yang sedikit, misalkan katakan 30% dari massa penduduk misalkan, itu kan orang yang berpengetahuan dan orang yang berilmu gitu. Dari 30% ini, itu pasti katanya kamu akan menemukan mayoritas dari mereka itu mendapatkan kemajuan. Sedangkan kamu harus meneliti masyarakat yang pendidikannya rendah dan itu mereka banyak, misalkan ini ya, 70 dibanding 30 misalkan. Lau wajadna, jika kamu menemukan al-hirmana, kemelaratan, fi aktsarihim, dalam banyaknya juhal dan hamqo. Nah, jadi wa in yasiru, dan menjadi dulhali, orang yang dalam keadaan al-wasi'at, yang luas, minhum, dari juhal wal hamqo, malhudan, itu dilihat, mustahiran, yang masyhur, li'anna haddahu, karena sesungguhnya bagian rizkinya dulhal, ajabun, itu ajib ya, wa iqbaluhu, adapun kemajuannya dulhal, mustaghribun, yang justru dianggap aneh. Kama, sebagaimana anna hirmanal aqili, sungguhnya melaratnya orang yang berpengetahuan, orang yang berakal, al-alim, yang berilmu, gharibun, itu sangat jarang. Wa iqlaluhu, dan ya melaratnya akil dan alim itu, ajibun, itu keanehan. Jadi Al-Mawardi menarik sekali ini, dia untuk membantah asumsi yang salah tadi, itu untuk menganjurkan kita melakukan penelitian. Jadi justru katanya kebodohan itu itu berefek pada kemiskinan gitu. Jadi aneh kalau misalkan ada orang yang bodoh tapi maju, itu kan sebuah keanehan, jarang lah gitu. Begitupun orang yang berpendidikan tapi miskin, itu juga jarang gitu, satu keanehan gitu. Walam tazal, dan tetap annasu, manusia, ala salifid duhuri,
atas masa yang lalu, mindalika dari keadaan tadi itu, hirmanul akil muta'ajibina, orang-orang yang takjub, yang menganggap aneh, wadalika, dan dengan itu, dengan hirmanul akil mu'tabirina, bisa diambil pelajaran. Jadi kalau ada orang yang berpendidikan kok miskin, ini sebuah keanehan. Kalau tidak ada orang yang berpendidikan kok tidak maju, itu satu keanehan yang perlu dipelajari gitu. Kata qila, sehingga dikatakan li Buzur Jamhir ini, apa a'jabul asya, sesuatu yang lebih aneh ya. Qala, Buzur Jamhir menjawab, najihul jahil, sesuatu yang paling aneh adalah suksesnya orang bodoh. Wa iqda'ul akil, dan melaratnya orang yang berpendidikan, orang yang berakal. Itu aneh katanya. Lakin rizqu, akan tapi rizki itu bil haddi, adalah bagian dari Tuhan, wal jiddi, dan sungguh-sungguh. Nah, jadi sesuatu yang paling aneh, kata Buzur Jamhir, itu suksesnya orang bodoh dan mundurnya, melaratnya orang yang akil, orang yang berpendidikan, orang yang berakal, orang yang alim. Akan tetapi katanya, rizki itu ada dua faktor. Yang pertama adalah pemberian Allah, yang kedua sungguh-sungguh gitu. Jadi kalau ada dua ini, atau orang yang alim ya juga harus sungguh-sungguh mencari rizki itu, ya kan? Wa qad qala, dan sungguh berkata al-hukama, sebagian ahli, sebagian bejak bestari, lau jarot, jika berjalan al-aqsamu, bagian rizki, ala qadril uquli, atas kadar akal seseorang, lam ta'ish, maka tidak hidup al-bahaimu, binatang. Ya kalau bagian rizki itu ditentukan pada kadar akal seseorang, akal manusia ya, maka niscaya bahaim, hewan itu tidak bisa hidup, karena hewan kan tidak punya akal. Tapi hewan itu dikasih rizki oleh Allah. Makanya rizki itu bil haddi wal jiddi. Jadi bagian Allah dan sungguh-sungguh meraihnya. Fanaddomahu, kemudian menadomkan tentang ini, bagian rizki ini, Abu Tamam At-Ta'i qala, Abu Tamam bersair, yanalul fata, yanalu mencari mendapatkan kekayaan, mendapatkan rizki, al-fata anak muda, min aisyihi dari pekerjaannya fata, wahwa adapun fata jahilun itu bodoh, wayukidu dan susah al-fata itu anak muda, min dahrihi dari masa-masanya fata, wahwa adapun fata alimun itu alim. Walau kanat, dan jika ada ar-rizku rizki, tajri itu berjalan, alal hija menurut akal, halakna maka rusak, idan tentang itu, minjahlihinna karena bodohnya, al-bahaimu bahaim. Itulah pengajian kita kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Apabila ada yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.